Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 dari Kecamatan Jagakarsa. Perkenalkan, nama saya Devianita Dijenti dari SDN Tanjung Barat 09. Saya Wafa Fauzia dari SDN Lenteng Agung 05 Pagi. Saya Isnina Rahmah dari SDN Jagakarsa 03 Pagi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching dan supervisi akademik. Dan berikut kegiatan yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Ya, Bu Devi apa kabar? Oke, hari ini Bu Devi akan melakukan kegiatan coaching ya. Betul. Terhadap Bu Wafa. Betul. Oke, baik. Di sini nanti saya akan mensupervisi Bu Devi. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Sebelum itu melakukan kegiatan coaching terhadap Bu Devi. Terhadap Bu Wafa, mohon maaf nih. Baik. Baik. Sebelum saya melakukan beberapa pertanyaan, kita diskusi dulu nih tentang rubrik penilaiannya ya Bu. Baik. Nanti di mana di rubrik penilaian itu saya akan menilai apakah Bu Devi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian apakah Bu Devi juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Selain itu juga pada kegiatan coaching tersebut nanti saya juga akan melihat bagaimana seorang coach akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach yang tentunya dari Bu Devi ya. Kemudian mengingatkan juga nih, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke Bu Devi, untuk pertanyaan pertamanya, potensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Coaching kali ini, insya Allah saya akan mengembangkan potensi kehadiran dulu ya Ibu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya. Oke, baik. Berarti presence dengan pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang akan dikembangkan pada kegiatan kali ini, coaching kali ini. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bu Devi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nih dari Bu Wafa tentunya ya. Baik. Oke, yang secara spesifik saya ingin melakukan mendengarkan dan aktif. Oke, baik. Kemudian Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach tersebut untuk menggali segala solusi yang nanti akan bisa dilakukan terhadap permasalahannya. oke, baik. Berarti yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian dan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang akan ditanyakan kepada coach ya. Betul. Oke, baik. Baik Bu Devi, pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, baik, Oke. Kira-kira indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot Baik. pada coach saya supaya coach saya ini terpantik gitu. Iya, oke. Terpancing untuk bisa mengeluarkan ide-ide terkait untuk solusi yang akan ia lakukan terhadap pemecahan permasalahan tersebut. Oke, baik. Berarti Ibu nanti menggunakan pertanyaan berbobot agar si coach dapat menemukan solusinya ya Bu ya, secara sendiri tentunya ya, dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Devi. Betul. Oke, baik. Baik Bu Devi, itu saja kiranya kegiatan pasca observasi dari saya. Semoga kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Ya, alhamdulillah nih kita bisa ketemu hari ini. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat kan?
keluarga sehat, cuman capek-capek batin dikit. Oh, capek-capek batin dikit. Capek-capek batin dikit gimana ini? Makanya saya chat Bu Devi. Oh gitu. Iya. Ya, makanya nggak biasanya nih tiba-tiba Bu Wafa chat saya nih. Ya. Alhamdulillah hari ini ada waktu lowong juga buat saya ketemu sama Bu Wafa. Terima kasih banyak Iya. waktunya. Kalau boleh tahu nih, Bu Wafa mau tujuan dari pertemuan kita ini seperti apa nantinya? Saya pengen dapet apa ya, tukar pikiran, dapet solusi setelah kita ngobrol dari permasalahan saya gitu Bu. Bu Wafa punya permasalahan apa kalau boleh saya tahu, Bu Wafa? Enggak, cuma apa ya, kemarin saya habis dipanggil dari kepala sekolah gitu. Mudah-mudahan nggak kepanggil lagi gitu kalau saya udah ngobrol sama Bu Devi gitu. Nggak mau. Dipanggil kenapa? Ini masalah saya telat absen, pinjer setiap pagi. Boleh nggak Bu Wafa ceritain situasi yang sekarang Bu Wafa lagi alami? Biar saya juga lebih memahami lagi. Iya, jadi gini kan, beberapa hari yang lalu memang rame nih di sekolah sebelah, kebetulan ada guru yang dipanggil ke dinas masalah pendisiplinan waktu kehadiran. Sebelum sekolah kami kena juga nih tindak disiplin yang kayak gitu, kepala sekolah saya memanggil guru-guru yang memang ada riwayat atau keterlambatan gitu setiap harinya. Nah, itu termasuk saya Bu, di situ dipanggil gitu. Jadi Bu Wafa sama beberapa rekan guru terkait dengan absensi Betul. kehadiran ya. Oke, makanya dipanggil sama kepala sekolah ditakutkan. Ditakutkan sama halnya dengan yang terjadi di sekolah lainnya. Seperti itu ya Bu Wafa ya. Oke, berarti kalau boleh digambarkan nih Bu Wafa nih ya. Ini kan berarti berkaitan dengan tingkat kedisiplinan ya. Betul. Tingkat kedisiplinan yang Bu Wafa rasakan nih, misalnya kalau bisa digambarkan, Bu Wafa itu sudah berada di level skala berapa sih kalau 1 sampai 10 itu? Karena emang akhir-akhir ini telat mulu kan sayanya, kayaknya masih di 5 atau 6 kali ya Bu ya. 5 atau 6? Iya, makanya saya ngerasa pas dipanggil sama kepala sekolah ya memang kayaknya masih di 5 atau 6 nih gitu. Ya, kalau misalnya Bu Wafa boleh menggambarkan lagi, pengennya itu ada di level berapa sih Bu Wafa? 10 ya? 10 tentunya supaya ya. iya sempurna lah, ibaratnya kita jangan sampai melanggar aturan gitu sebagai ASN gitu Bu. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang mempengaruhi sampai Bu Wafa nih bisa berada di level 5 nih, di skala 5 terkait dengan tindak apa kedisiplinan dari Bu Wafa sendiri? Ya jadi saya panjang nih ceritanya, Ya, boleh, saya boleh, ceritain panjang ya. Iya, Kebetulan di tahun ajaran baru ini anak saya yang kedua dan yang ketiga baru masuk sekolah gitu. Jadi mungkin kaget kan ya, yang memang yang pertama kan baru kelas 3, yang kedua baru masuk di kelas 1, biasanya kan dia TK, yang ketiga biasanya nggak sekolah, ini jadi sekolah TK. Mungkin saya sibuk nih pagi-pagi, nih anak yang ketiga harus begini, anak yang kedua harus begini, anak yang pertama harus begini gitu. Itu kan namanya pagi-pagi semua persiapan, suami kerja, saya kerja, anak-anak sekolah gitu. Pikir saya ya udahlah telat 2 menit nyampe sekolah atau telat 3 menit deh gitu. Tapi anak-anak beres gitu. Tapi kan ternyata tidak seperti itu ya Bu, diakumulasi lah ya, yang 2 menit tambah 3 menit tambah 2 menit banyak gitu. Makanya sampai ada pemanggilan dari kepala sekolah, apalagi ini udah masuk ke bulan Agustus, sudah 2 bulan, maka kepala sekolah saya memanggil gitu Bu. Boleh tahu akumulatif dari keterlambatan Bu Wafa sampai 2 bulan ini, sampai kira-kira itu menjadikan kepala sekolah agak begitu worry gitu loh? Iya kan, kalau kita kan absen itu kan ada di 400 menit ya kalau nggak salah ya, terlambat ya 3 hari apa ya, betul. Ini udah ratusan lah ibaratnya gitu. Makanya pas saya kayaknya udah Mas. jangan sampai deh gitu. Berarti tadi atas keriuhan yang tadi Bu Wafa sudah sampaikan ya, harus ngurusin anak, segala macam ya. Bu
Bu Alfa pengennya tuh situasi yang seperti apa sih idealnya biar Bu Alfa itu nggak lagi indisipliner lah dalam hal ini kan, supaya bisa lebih disiplin lagi gitu. Kira-kira ada nggak atau rencana Bu Alfa atau apalah strategi Bu Alfa yang mau Bu Alfa lakukan itu terkait untuk memperbaiki kondisi seperti ini? Pertama, yang situasi yang saya harapkan sih pengennya ya anak-anak tuh lebih mandiri lah ibaratnya gitu. Mandiri, dia mempersiapkan kebutuhan sekolahnya sendiri gitu. Terus yang kedua juga saya kan nggak pengen mengganggu aktivitas suami yang ngajarnya dia lebih jauh dari saya. Oh, sama-sama ngajar ya? Sama-sama ngajar. Terus yang ketiga pastinya saya juga kan pengennya absennya itu nggak melewati jam kerja kita itu 6.30 gitu. Paling tidak saya nyampe sekolahnya kayak 6.20, 6.25 biar absennya aman gitu. Itu sih situasi yang saya harapkan gitu. Pada awal liburan tuh memang kan udah kayaknya udah dirancang nih bersama suami begini. Ternyata kenyataan mah kan jauh berbeda, jauh sekali gitu. Nah, mungkin rencana-rencana yang ingin saya lakukan lagi gitu, mungkin saya harus berkomunikasi ulang ya sama suami. Saya juga mungkin yang kedua harus sounding anak-anak ya, membicarakan juga ke anak-anak terkait tanggung jawab mereka, kebutuhan mereka, biar mereka juga mandiri gitu ya. Ibunya kerja kan harus mandiri lah. Iya, betul. Itu. Terus yang ketiga mungkin juga saya pengen minta maaf juga kali ya ke kepala sekolah atas tindakan kesalahan saya gitu, maksudnya karena memang urusan pribadi gitu. Mungkin itu kali rencana-rencananya gitu. Iya, betul sekali ya. Kalau boleh tahu di rumah hanya keluarga inti atau ada Keluarga inti. Baik, ada beberapa rencana yang ingin Bu Alfa terapkan ya terkait dengan supaya hal ini nggak terjadi lagi ya. Betul. Ya, saya lihat memang rencana-rencana tadi sudah luar biasa menurut saya ya, itu bisa lah menjadi solusi alternatif untuk Bu Alfa supaya Bu Alfa di kemudian hari itu tidak melakukan tindakan indisipliner lagi ya, tidak terlambat lagi. Dari solusi-solusi tadi, ada nggak skala prioritas yang mau Bu Alfa dahulukan gitu terkait atau adakah solusi lain yang mau Bu Alfa misalnya cara ini nih ternyata kan kayak tadi Bu Alfa bilang di waktu di awal itu punya rencana begini, plan ini, ternyata pada kenyataannya nggak sesuai sama ekspektasi ya gitu kan. Ada nggak plan B atau C yang mungkin Bu Alfa ingin lakukan terkait dengan kondisi Bu Alfa saat ini? Yang paling urgent sih maksudnya kayaknya saya harus membicarakan sama suami ya gitu, biar dia juga kan membantu di porsinya gitu ya, mungkin kayak malam hari atau pagi sebelum berangkat gitu bersama anak-anaknya. Tetapi yang lebih saya pikirkan mungkin dari saya membicarakan ke anak-anak tentang tanggung jawab, lebih ke saya harus membuat jadwal untuk anak yang pertama seperti ini, untuk anak yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, tanggung jawab mereka, terus jadwal kegiatan mereka. Mungkin aturan-aturan yang seperti itu harus saya tempel kali ya, kebetulan kan anak saya laki-laki. Kalau cuma diomongin mulut kan kayaknya ya masuk keluar. Nah, mungkin kalau misalnya di rumah tuh di tempat mereka beresin buku, ada jadwal, ada kegiatan yang harus mereka lakukan besok. Berarti kan mereka juga tahu apa yang mereka persiapkan, jadi lebih terarah gitu mereka tanggung jawabnya. Oh, jadi Senin saya di kegiatannya ada les, ada eskul yang ini, berarti saya harus menyiapkannya ini gitu sebelum besok pagi udah selesai gitu. Jadi besok tinggal berangkatnya, kayaknya lebih ke situ sih. Oke, bagus sekali. Jadi memang sudah menjadwalkan ya supaya bisa lebih rinci lagi. Iya. Baik Bu Alfa. Jadi dari alternatif solusi yang tadi ada plan A, plan B dan seterusnya, kapan nih Bu Alfa mau eksekusi? Kayaknya sih ini kan udah akhir bulan Agustus nih, ada waktu jeda seminggu, mungkin ini latihan nih sama anak-anak nih, dengan dia jadwal udah tertempel, nah udah langsung kita eksekusi nih, pembiasaan dulu nih seminggu, mudah-mudahan di bulan September gitu ada peningkatan. Dari awal bulan itu anak-anak udah terbiasa latihan di minggu sebelumnya, di awal bulan September mudah-mudahan udah lebih baik gitu pendisiplinan saya datang ke sekolahnya gitu. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ya Bu Alfa Iya. ya. Oke Bu Alfa, dari apa yang tadi sudah Bu Alfa sampaikan, Bu Alfa mau dapat dukungan dari siapa nih kira-kira? Yang pastinya sih kalau di rumah pastinya kan butuh banget dukungan suami lah ya, Iya, karena kan kerjasama ya. kerjasama sama anak-anak Teamwork, gitu. ya. Anak-anak juga harus paham gitu, pahamnya mereka tuh dukungan saya Iya. gitu. Terus yang pasti di sekolah tadi saya bilang saya juga akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, mudah-mudahan kepala sekolah juga ngerti dan bisa mendukung saya gitu supaya saya dapat perubahan sikap. Oke, baik Bu Alfa, dari ngalor ngidul tadi yang sudah kita bicarakan nih ya terkait dengan masalah atau keresahan dari tadi pembicaraan kita udah ngalor ngidul sana sini tentang keresahan yang Bu Alfa sedang alami, dan kemudian juga solusi-solusi tadi sudah Bu Alfa coba berikan ya terkait dengan dari keresahan yang Bu Alfa alami. Boleh nggak disimpulkan kira-kira menurut Bu Alfa nih apa yang sudah Bu Alfa dapatkan di dalam kegiatan kita pada hari ini? Kesimpulannya mungkin kalau kita dalam bekerja, dalam menjalankan tugas ibu mungkin ada hambatan, kesulitan yang kita hadapi gitu, tapi dengan saya ngobrol atau bertukar pikiran dengan Bu Devi gitu, jadi bisa menemukan solusi-solusi yang akan dijalani gitu. Mudah-mudahan dari solusi-solusi itu bisa dilaksanakan, terus kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Alfa pengennya nih dari sesi coaching kita kali ini, apakah mau ada tindak lanjut ke depannya atau cukup stuck sampai di sini saja? Gimana? Kalau tindak lanjut sih ya, kalau yang saya harapkan setelah tadi saya ngobrolin sama Bu Devi ini masalah saya, terus saya pengennya begini, mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya kabarnya baik Bu. Amin. Ternyata setelah saya jalankan lebih baik nih gitu, alhamdulillahnya saya jadi disiplin nih gitu, anak-anak pun jadi lebih mandiri gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang hambatan-hambatan yang lain, misalnya yang bikin saya mumet lagi, mungkin saya bakal ketemu gitu Bu. Iya, siap, Gimana siap. nih nanti ternyata seperti ini nih gimana ya gitu. Tapi mudah-mudahan sih yang pertama ya Bu Ya, mudah-mudahan gitu. amin. Benar langsung lancar gitu ya. Langsung lancar. Eksekusi berjalan dengan sesuai dengan rencana. Amin, amin, rabbal alamin. Gitu. Mudah-mudahan permasalahan Bu Alfa bisa cepat clear, selesai. Amin, ya. Rencana yang yang sudah tadi diutarakan bisa dilaksanakan dengan baik. Amin ya Rabbal Dan Bu Alfa, nanti saya tunggu kabar baik berikutnya ya. Siap Bu. Oke, baik Bu Alfa, karena hari ini saya masih ditunggu di kegiatan Iya, sibuk berikutnya. banget. Mohon maaf ini Bu Alfa. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kita cukupkan untuk sesi coaching kita pada Ya, hari ini ya Bu Alfa siap. ya. Oke, terima kasih Bu Saya yang Alfa. terima kasih Bu Devi. Sama-sama ya. Assalamualaikum Bu Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Is. Alhamdulillah Bu Devi, kita bertemu lagi nih. Iya. Kalau kemarin kita sebelum Bu Devi melakukan kegiatan coaching, saya sudah melakukan pra observasi. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pasca observasi. Oke. Bu Devi tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya? Betul. Oke, dari hasil kegiatan coaching yang sudah Bu Devi lakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali nih. Oke, baik. Dari kegiatan coaching, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan capaian indikator yang diinginkan Bu Devi? Pada kegiatan coaching saya sudah melakukan alur cerita ya. Iya. Sehingga coach itu bisa menceritakan keluh kesahnya, masalah yang sedang dialami, Iya. kemudian dengan beberapa pertanyaan romantik tersebut si coach sudah mulai bisa mengeluarkan ide-ide Oke. solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik, berarti Bu Devi sudah menyampaikan sesuai dengan indikator yang diharapkan ya. Oke, baik. Saya juga sudah mencatat nih beberapa hasil observasi dari yang saya amati kegiatan coaching Bu Devi. Di antaranya alhamdulillah nih coaching sudah berjalan dengan baik gitu. Dan alur coaching juga sudah Bu Devi laksanakan sesuai dengan alur tirta dan sudah mengalir dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sehingga coaching sudah bisa menemukan solusinya secara mandiri.
dan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Keren Bu Devi. Terima kasih. Oke. Yes. Pertanyaan selanjutnya nih Iya. Bu Devi, pertanyaan terakhir nih ya, Yes, yang siap. berkaitan dengan pasca observasi. Iya. Oke, dari tadi tentang indikator, nah sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Bu Devi kembangkan ya berdasarkan dari kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dan saya kembangkan Iya. pertama itu adalah bagaimana cara saya memahami lagi, mendalami lagi tentang terkait dengan algoritma Oke, is kegiatan coaching saya selanjutnya. Oke, Supaya lebih baik lagi. Oke, saya percaya pasti Bu Devi bisa gitu. Dari berdasarkan pengalaman, mudah-mudahan kedepannya pada saat Bu Devi melakukan coaching lagi kepada teman-teman bisa lebih baik. Amin. Terima kasih. Ya, sukses selalu Bu Devi Amin, untuk terima semua kasih. kegiatannya. Oke, terima kasih banyak Bu Devi. Iya, siap. Kegiatan kita sudah selesai. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.